Bacakan. Bagaimana orang Islam mengedit huruf B menjadi huruf M. Kutunjukkan ayatnya sekarang. Surat Ali Imran ayat yang ke-96. Saya bacakan. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah. Bakah sama Islam diedit jadi Makkah. Jadilah orang Islam adalah pengedit dan perubah Al-Quran. Dan mereka itu orang-orang yang merubah-rubah firman Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang terkutuk. Terkutuk kau Rijal. Yang dibakar, baka apa Mekah? Baka itu nama kan. Mereka merubah-rubahnya. Baka dirubah jadi makan. Akan datang nanti setelahku seorang nabi namanya Ahmad, dirubah jadi Muhammad. Memang mereka ini adalah kaum yang terkutuk. Tukang merubah. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini. Gereja YouTube, terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua, luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Haji pakai kain ihram, Kita lari ke Abraham dulu. pakai sempak nggak? Saya tanya, pakai sempak nggak? Berani, makanya susah ngomong. Tuh kan? Gak enak ngomong sama orang seperti ini. Nggak berkelas. Loh, Awam kok nggak berkelas sih? Saya kan cuma nanya bagus-bagus nih. Pakai sempak nggak sih mereka? Sekali, lu kampung banget lu. Lu gimana sih nanya mereka pakai sempak atau tidak? Pikiran lu kampung banget, bro. Lu nggak, saya pengen tahu. Pengen tahu aja. Mereka pakai sempak nggak? Lalu saya, udahlah. Mau kabur. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari, pencet tombol lari. Kita ngomong sama kamu, ngapain diladenin? Kamu larinya ke Abraham, kamu larinya ke justifikasi. Makanya silakan. Saya nggak suka seperti ini. Silakan. Saya nggak suka. Silakan, ayo. Katanya mau bahas Abraham, silakan. Nanti karakter kamu itu, makanya saya nggak akan masuk lagi ke tempat kamu. Karena sudah kapok dan babak belur kan? Minimal Kristen punya alat compare yang bagus. Muslim punya alat compare yang nggak bagus. bisa, nggak level. Kristen tidak mungkin dibandingkan dengan agama Islam, nggak level, jauh, nggak bisa, nggak perbandingan, nggak. Masa agama dari langit dibandingkan dengan agama orang pagan Quraisy? Kagak nyambung, bro. Iya, jadi Yesus datang dari surga, Muhammad keluar dari mana? Ada-ada saja.
Yesus datang dari surga. Muhammad datang dari mana? Kamu nggak siap. Gini, sekarang begini Yosri, ya, Mental kamu perhatikan. kurang bagus. Yusri, dengarkan. Tadi kamu ingin Mental membahas kamu kurang Abraham bagus. kan? Gini, saya 13 tahun baca Quran, tidak pernah saya dapati di Quran Abraham ke Mekah. Di mana Abraham ke Mekah dalam Quran? Kalau ada Muslim, rekam. Kalau ada Muslim yang bisa menunjukkan di dalam Al-Quran Ibrahim pergi ke Mekah, saya lompat dari Monas. Kagak ada. Bahkan nih, catat dan viralkan. Kalau ada Muslim yang bisa tunjuk di dalam Al-Quran ada perintah naik haji ke Mekah, saya lompat dari Monas. Kagak ada. Di dalam Quran tidak pernah ada suruh naik haji ke Mekah. Kalau naik haji ada, disuruh naik haji ke Bakah, tapi diplesetin jadi Mekah. Muslim. Iya Muslim. Muslim kok mengucapkan salam kepada non Muslim gimana? Tidak boleh. Gimana? Kalau orang Muslim kita salam kepada non Muslim. Bang, di dalam hadis Atur hadis Anda apa? Anda kan bertanya kan? Makanya saya jawab. Saya sebagai pakar agama Islam, saya jawab. Di dalam hadis tertulis begini. Janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi. Bahkan jika kamu bertemu mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. MUI bahkan sudah mengeluarkan fatwa haram mengucapkan salam lintas agama. Loh. Mana dalilnya Bang? Duh. Ini kok Hadis bang, di dalam hadis. kena Di dalam hadis dikatakan, jangan kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Hadis, di dalam hadis Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada. Kok kau mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani? Sungguh kamu terlalu. Hah? Yesus pernah dilahirkan tak? Orang lari kemana-mana yang dibahas apa yang dijawab apa? Iya pertanyaannya Bang. Yesus pernah dilahirkan tak? Kamu yang dijawab Katanya apa, Tuhan. yang ditanya apa sih? Gimana? Kenapa kau nggak nyambungan? Tidak. Ini mau nanya. Sebentar dulu. Kamu tahu hadis itu tidak? Tahu hadis itu? Tidak. Ini kita Tidak pakai- tahu. ini kita pakai Pantesan logika, kamu kita memberi pakai salam apa? kepada Kita pakai saya. apa? Sekarang sudah Ini kita masih gunakan mau logika, mengucapkan Bang. salam kepada Yahudi dan Nasrani. Sabar dulu, sabar. Ini Yesus pernah dilahirkan tak? Katanya Tuhan. Kau jangan lari kemana-mana. Enggak dulu. Muhammad Tuhanmu Muhammad Tuhanmu lahir dari mana? Muhammad Tuhanmu lahir dari vagina enggak? Saya tanya. Muhammad Tuhanmu lahir dari vagina atau tidak? Ini Macet. Kita harus tertawa yang menyebalkan. Nah, itu ketawa yang menyebalkan. Oke, Bang. Dengar, Sekarang ini sama dengar. orangnya. Bertanya. Muhammad Tuhan kamu lahir dari vagina, betul atau tidak? Tuhan itu Yesus. Langsung. Pada takut mereka nonton di sini. Ya silakan Rizal. Selamat malam, Bis. Selamat malam. Gimana Rizal? Kembali saya ingatkan kepada Oten-Oten, janganlah kalian pelit kali kalian sama si Edis, kalian bantulah si Edis. 100.000 si umur hidup, mengapa berat kali kau keluarkan? Edis itu
Oke, karena si Rizal mengingatkan itu, sebentar Rizal, karena kau mengingatkan itu, saya bilang dulu sama para penonton saya. Jadi teman-teman ya, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman sekalian, kita di tahun 2025 ini ada pengharapan atau ada harapan untuk mendirikan rumah apologet teman-teman, ya. Nah, pendirian rumah apologet ini teman-teman, silahkan kalian berkolekte ya 100.000 rupiah saja sekali seumur hidup ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan 100.000 rupiah teman-teman per orang tentu saja ya, kalian sudah ikut berpartisipasi dan mewujudkan pengadaan rumah apologet teman-teman. Silakan teman-teman lihat di layar ya. Kalau mau berkolekte langsung ke situ teman-teman, ke BR ya, nomornya sekian-sekian. Silakan tangkap layarnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman silakan berpartisipasi dalam pendirian rumah apologet yang tertera di layar ya. Silakan tangkap layarnya karena tidak bisa lama-lama kita ya. Nah itu tadi teman-teman. Nah kalau teman-teman tidak sempat ininya, bisa kalian mampir ke beranda saya ini ya. Pokoknya klik aja ini profil. Foto profil saya ini kalau sudah selesai siaran berbesar aja, di situ ada nomornya di situ. Ya, simpan di situ atau di beranda ada nanti link Sawerianya, klik aja link Sawerianya. Seperti itu. 100.000 rupiah sekali seumur hidup. Teman-teman, untuk mewujudkan rumah apologet supaya kita bisa berapologet terus-menerus mengudara ya. Kita bisa terus memancar seperti ini. Seperti itu. Kalau tahu ya teman-teman ya, kalau kita berapologet dari Indonesia, maka teman-teman siap-siap digeruduk. Seperti itu. Silakan, Rizal. Silakan. Oke. Kok ya bantulah Edis. Dia sudah susah-susah menghina-hina Islam. Menghinanya dari mana, Rizal? Bantulah oleh para oten. Dia coba sebentar Rizal. Dengarkan dulu Rizal. Orang. Adakah saya pernah menghina atau yang saya katakan itu fakta? Ayo silakan. Menghina, kau belajar Al-Quran, kau bilang tadi kan kau nggak tahu dalilnya Ibrahim pernah ke Baik. Sekarang gini, dengarkan teman-teman, dengarkan. Kalau ada di Quran bahwa Ibrahim pergi ke Mekah, perhatikan ini omongan saya ini, ya. Terjun saya dari Monas. Ayo, tunjukkan ayatnya bahwa Ibrahim pernah ke Mekah. Saya tunggu sekarang juga, silakan. Kau baca berapa? Kau buka dulu Ibrahim ayat 37. Coba kau buka dulu. Baik. Ingat ya. Harus ke Mekah ya. Nanti kalau kau edit awas nanti ya. Mereka ini jagonya mengedit dan memelintir Al-Quran. Al-Baqarah berapa? 37. Ya, Ibrahim 37. Ibrahim 37. Oke. Ibrahim 37. Yang benar ada ya? Kau benar kok? Saya bacakan ya. Ya Tuhan kami. Kau di mana Rizal? Saya bacakan ini. Bacakan. Coba. Ingat ya, omongan saya pegang omongan saya. Kalau sampai ada Ibrahim di dalam Al-Quran ke Mekah, saya lompat dari Monas. Camkan itu, ya. Coba. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya. Di sisi rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Mana di situ Ibrahim ke Mekah? Baitullah itu di mana? Nggak ada Baitullah di Mekah. Kau nggak usah cocok-cocok mologi. Di mana?
Baitullah di mana? Di dekat rumah engkau. Baitullah. Saya minta ayatnya. Di mana ayatnya? Baitullah itu di Baka, bukan di Makkah. Mau saya tunjukkan ayatnya bahwa Baitullah di dalam Al-Quran itu di Baka, bukan di Mekah. Mau saya tunjukkan ayatnya? Itu kau Duh, gimana sih? Oke. Kita tunjukkan. Seluruh orang Islam maupun orang kafir. Seluruh orang Islam maupun orang kafir mengakui bahwa rumah Allah itu, bait Allah itu, yaitu Ka'bah. Itu apa? Itu kan seluruh umat Muslim dan orang kafir, bukan Al-Quran. Saya mintakan Al-Quran. Gimana kau tuh? Sekarang coba kau buka Kejadian 1 dulu, kau Kejadian 1. Apa hubungannya kejadian? Agama Islam gak ada hubungannya dengan kitab Kejadian. Agama orang penyembah berhala di Mekah kau hubung-hubungkan dengan kitab Kejadian. Tidak ada ini. Coba kau baca. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Mana di Mekah? Baitullah itu di mana? Rumah Allah itu saya di mana? tanya mana di situ Mekah? Mekahnya mana? Ka'bah itu di mana? Yang ditanya Al-Quran kok kau Baitullah di mana? Kok malah nanya saya, kamu orang saya nanya Quran kok. Jadi orang Islam ini teman-teman, Quran kitab yang lengkap katanya. Di mana dalam Quran Baitullah itu di Mekah? Kagak ada. Dis, kau tadi bertanya dalil enggak? Sekarang coba aku tanya kau. Coba kau buka Kejadian 1, mana tahu aku menemukan kebenaran. Kita Kejadian 1. Gini Rizal, sebentar dulu Rizal. Di dalam Quran mana ada Baitullah itu di Mekah? Rumah Allah itu ya Ka'bah, Des. Rumah Allah itu Ka'bah. Iya, terserah lah. Mau rumah Allah Ka'bah, mau rumah Allah kubus, terserah. Ini dalam Quran di mana ada bahwasanya Ka'bah itu di Mekah? Lalu di mana kau bilang Ka'bah itu di mana? Kok kamu nanya saya? Terus saya nanya siapa? Saya jawab. Kalau sebuah perbandingan itu, aku mengatakan dengar dulu, Rizal. Rizal. Mana? Yang kutanya sama kamu, Al-Quran atau bukan? Iya, Al-Quran. Oke, ada nggak dalam Quran bahwa Baitullah itu di Mekah? Ada nggak? Baitullah itu rumah Allah. Yang Allah. saya tanya, Rizal, ini ngomong Rizalnya agak sulit, saudara. Gini, adakah bahwa Baitullah itu posisinya letaknya di Mekah? Ada nggak? Baitullah itu ya Ka'bah. Iya, di mana? Di mana letak Ka'bah itu di mana menurut Al-Quran? Itu. Ini kan air Zam-Zam. Air Zam-Zam lagi. Di dalam Quran nggak ada air Zam-Zam. Di dalam Quran kagak ada air Zam-Zam. Kau mau baca kitab juga lagi? Nanti kutunjukkan kitab. Rizal, dengarkan ya. 13 tahun lamanya saya membaca Al-Quran yang asli, bukan yang sudah diedit oleh orang Islam. Kalau Al-Quran editan orang Islam, Ka'bah ada di Mekah. Kalau Al-Quran yang asli, Ka'bah itu tempatnya di Bakkah, bukan di Makkah. Kalian ini tukang edit Al-Quran. Dan sesungguhnya tangan-tangan mereka telah merubah huruf B menjadi huruf M. Dan mereka itu adalah orang-orang Islam. Loh iya, agak orang
orang Islam itu sudah merubah huruf B di dalam Al-Quran jadi huruf M. Mau saya bacakan ayatnya? Bisa saya bacakan ayatnya. Dan orang-orang Islam percaya. Nih, lihat nih. Saya bacakan. Bagaimana orang Islam mengedit huruf B menjadi huruf M. Kutunjukkan ayatnya sekarang. Surat Ali Imran ayat yang ke-96. Saya bacakan. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah. Bakah sama Islam diedit jadi Makkah. Jadilah orang Islam adalah pengedit dan perubah Al-Quran. Dan mereka itu orang-orang yang merubah-rubah firman Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang terkutuk. Terkutuk kau Rijal. Kalau kita bicara Rijal, sebentar. Ambil surat Ali Imran ayat yang 96. Silakan buka. Ayo. Silakan. Aku mau tanya kejadian ini aja. Nggak bisa. Ambil surat Ali Imran, buka Ali Imran ayat 96. Ketik sekarang. Ayo. Kutunggu. Kau tadi sudah tanya aku. Rijal, dengar dulu, dengar. Bukakan Ali Imran ayat 96. Kutunggu, ketik sekarang. Ayo. Baik, ku ikuti kamu ya. Nanti kita bahas apa ya? Kita bahas kejadiannya. Bagaimana ya. mereka merubah Al-Qur'annya nih? Silakan. Ayo. Ayat berapa? 96. Ayat 96. Ya. Baca. Ya. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah. Yang di mana? Yang dibakar. Baka apa Mekah? Baka itu nama kan. Mereka merubah-rubahnya. Baka dirubah jadi makan. Akan datang nanti setelahku seorang nabi namanya Ahmad, dirubah jadi Muhammad. Memang mereka ini adalah kaum yang terkutuk. Tukang merubah-rubah. Waktu zaman Belanda itu namanya Batavia. Mereka merubah-rubahnya. Saudara-saudara. Rijal, coba cek bahasa Arabnya, baca bahasa Arabnya. Yuk. Ayat berapa tadi? Ayat 96. Jenio. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu. Oh, bukan ini. Baca Arabnya, Rijal. Arabnya. Biar ketahuan. Ayat berapa tadi? 96, Rijal. 96. Iya, layani dulu customermu itu. Dia minta spare part Genio tadi katanya. Kasih dulu. Biar nggak lama nunggu dia. 96 ya? Baik. Inna awala. Yuk. Sesungguhnya rumah ibadah pertama. Bukan bahasa Arabnya, Rijal. Bahasa Arabnya. Inna. Bacalah. Kok suruh baca gimana sih Rijal ini? Inna awala baitiu. Apa tuh? Terus. Apa? Ayo terus baca. Bait itu apa? Rumah. Bait itu. Rumah kan, rumah. Nah, terus. Wudi'a ini apa? Wudi'alin nasi, terus lazali Lalazal.
Terus bi bakata, yang dibaka. Bi baka, bukan bimaka. Lalu tangan-tangan jahil mukarrab merubah Baitullah yang dibakah diganti di Makkah. Sungguh tangan-tangan mereka itu adalah tangan-tangan yang terkutuk. Coba, kenapa kalian merubah Baitullah yang dibakah, kalian ganti Baitullah yang di Makkah? Ayo. Kau ditertawain sama orang-orang Yahudi kalau macam itu kau di... Duh. Perbandingan. Semua lo kalian rubah ya. Gini, Isa di dalam Quran surat As-Saff ayat yang ke-6. Sesungguhnya Isa berkata kepada Bani Israel. Dia berkata kepada Bani Israel, sesudahku nanti akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Sama orang Islam dirubah jadi Muhammad. Kaumnya diubah dari Bani Israel jadi kaum Arab. Loh, Isa kan berkata kepada Bani Israel bahwa nanti akan datang nabi kepada mereka namanya Ahmad. Sama orang Islam dirubah jadi Muhammad. Memang kalian adalah orang yang suka menambah-nambahi ayat Al-Quran. Silakan. Des, coba kau buka Kejadian 1. Coba kau buka. Ngapain apa hubungannya Kejadian 1, Rijal? Aku ingin tahu tentang penciptaan alam semesta itu. Coba dibuka dulu. Bagaimana? Kau lari kemana-mana. Kan aku sudah jawab. Rijal, dengarkan. Nggak usah yang tinggi-tinggi penciptaan alam semesta bulan. Nggak usah jauh-jauh. Nggak sanggup otak kita. Yang sederhana-sederhana aja. Kenapa? Baka jadi makan. Ayo coba jelaskan, yuk. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Aduh, sebentar dulu. Kenapa Makkah? Ya, kenapa Baka jadi Makkah? Ayo. Mekah sama Baka itu adalah nama mana ayatnya? Mana ayatnya Makkah dan Baka dan Makkah itu sama? Mana ayatnya? Udah jadi nabi dia ini. Rijal sudah jadi nabi. Makkah dan Baka itu adalah sama. Menurut Nabi Rijal motor. Aduh. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Udah aja lah, kamu lari kemana-mana. Bentuk dan kosong. Si Rijal ini disuruh fokus mana? Udah kau fokus dulu itu sama pelangganmu itu. Assalamualaikum Bang Edis. Kita ketemu lagi Bang Edis. Ferry, nggak boleh mengucapkan salam kepada non muslim. Itu maksudnya di bawah banyak yang muslim tuh kepada yang muslim yang di bawah tuh. Iya, tapi nggak boleh mengucapkan salam kepada non muslim, betul? Oh iya. Betul? Itu Bang Edis. Tadi masalah Bakah sama Mekah gimana itu maksudnya itu? Menurut Al-Quran, Baitullah itu tempatnya di Makkah, di Bakah. Sama orang Islam diedit, dirubah-rubah jadi di Mekah. Sekarang kalau bukan Mekah, kata lain dari Bakah, tunjukkan negara Bakah di daerah mana adanya. Loh, justru itu makanya. Justru itu makanya yang menjadi misteri sampai sekarang. Sesungguhnya tempatnya di Bakah. Bakah sama Mekah itu aja. Yang penting tempatnya kan itu aja, sama aja, itu nama kata lain. Sekarang saya tanya, gini. Apa susahnya kalau memang tulisan itu Makkah? Dibikin Mekah. Kenapa dibikin Bakah sama Allah? Kenapa? Itu dulunya itu mana ayatnya? Mana firman Allahnya? Dulu namanya Bakah.
Nama yang sebenarnya diganti Makkah mana? Ya, silakan. Menjelaskan Allah perintah kepada umatnya. Dalilnya, silakan. Kalau pengen jelas banget, emang di Alkitab Anda pada jelas itu narasi-narasinya. Nah, Gini, saya tanya dulu Peri. Menurut kamu Al-Quran itu, menurut kamu Al-Quran itu lengkap nggak? dengan Menurut kamu Kalau- Al-Quran itu kalau- lengkap, sempurna? nggak bisa disebut lengkap, soalnya Al-Quran nggak menceritakan Kitab Al-Quran tidak lengkap lagi, saudara-saudara. Waduh. Tidak menceritakan Kalau Sebentar. misalnya Al-Quran ntar Anda Oke. yang ngada-ngada, yang Baik, aneh. saya bacakan Sedangkan surat itu An-Nahl. Saya bacakan surat An-Nahl ayat ke-89. Sesungguhnya kami turunkan kepada kamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, kau tentu terjeda kau kan? Nah, nih. Maksudnya menjelaskan segala sesuatu itu menjelaskan perintah Allah Edit kepada lagi, umatnya. edit lagi. Gini loh, begini, Peri, Sekarang dengarkan nggak Peri. ada di Al-Quran tentang sekarang. Ini dia nggak apa pakai headset ini. Kalau udah kau pakai headset dulu, kau pakai headset. Masalahnya kita ngomong udah jerit-jerit, kau nggak dengar. Ya, apa sih yang nggak buat Bang Edis? Oke, gini Fer. Ya, siap. Menurut Al-Quran, Ya, Baitullah itu di mana? di Bakah. Di Bakah. Iya, Bakah atau ya. Makkah? Ya kan itu kan Enggak, tertulis di Makkah itu Al-Quran kan. Makkah. Baitullah di Makkah atau Baitullah di Bakah? Iya, itu kan Bakah. Terus dalam kurung Mekah kan. Dengar. Inilah makanya saya Itu bilang. penjelasannya di sana kan. Orang Islam Bakah dalam ini kurung sudah Mekah. mengikuti Al-Quran versi editan. Dengar. Yang mana versi Buktikan, Quran? coba editannya di mana? Dengarkan dulu. Ya, ayo. Dengarkan dulu. Ya. Menurut surat Ali Imran ayat 96. Baitullah ada di Bakah atau di Makkah? Di Bakah. Di Bakah. Kenapa kalian rubah jadi Makkah? Karena mungkin dulunya daerah Mekah itu namanya Bakah, sekarang dirubah jadi Mekah. Jadi Berarti kamu merubah-rubah ayat ya kan Al-Quran, itu saya betul? nggak tahu. Iya, berarti saya kau nggak sudah tahu. merubah-rubah ayat Al-Quran. Ya, Kalian itu sudah sekarang merubah-rubah ayat yang Quran. sekarang yang penting kan tempatnya di situ Dari mana? cuma hanya sekedar nama. Ini yang cuma sekedar bikin nama. kesini namanya Abdullah bin Marwan. Sekarang gini. Dulu tempat ibadah kalian itu di Irak sono. Nih, Kau belajar sama saya kalau- soal itu. Dengar. menurut logika dengar ya. dulu. Ya, Dengar. saya pengen ngejelasin dikit. Ya udah, silakan. Dikit aja. Nih menurut logika ya, kalau emang Al-Quran yang banyak dirubah-rubah, kenapa Al-Quran setiap penjelasan kamu tanya ke seluruh dunia pun nih, misalnya Tuhan kamu siapa? Pasti Allah. Nabi kamu siapa? Pasti Muhammad. Sedangkan di dalam Alkitab Tuhan aja lu udah beda-beda setiap daerah. Kemana-mana. Itu ketahuan. Oke, baik. Ketahuan banget itu. Baik. Ketahuan banget itu. Dia mau editannya. ganti tema ini. Soalnya setiap Pokoknya daerah mereka ini teman-teman. Nabi udah beda. Ini kalau kita Tuhannya bahas udah ini beda-beda mati nanti kita setiap dibikin. daerah. Dia langsung tahu dia. Ini harus kita ganti. Setiap daerah udah Kita rubah beda-beda. ini temanya. Kalau nggak kita meninggal. Setiap daerah udah beda-beda. Enggak, kita memberikan Ferry. nih Al-Quran apa Alkitab yang versi Ferry, dengar dulu Ferry. itu apa versi Ferry, editan. dengar dulu, Ferry. Ya. Menurut surat Ali Imran, saya tampilkan saja lah ya di layar ya. Soalnya Ya, kalau kamu ya, nggak ditampilkan di layar, kamu agak bingung nanti. Nih,
Iya benar. Bentar nih. Biar gak botol. Ali Imran ayat yang ke-96 nih. Saya tampilkan ya. Ali Imran 96. Sabar. Sabar. Ali Imran 96. Ali Imran 96. Nih. Saya balik kamera saya dulu sebentar. Ya. Awas hati-hati, andanya jangan balik. Saya balik. Ya. Andanya gak usah balik, diam situ. Ya, balik beneran. Nih. Oh, ada. Ya. Mana? Gak kelihatan, bro. Coba baca. Gak kelihatan. Yang dekat dong. Mana? Inna mana? Inna aula apa itu? Aulayati. Ya jelas, coy. Nah. Inna awala baiti wadi alinna si apa itu ke situnya? Lilladzi apa lagi ke situnya? Lilladzi bibakata mubarok. Oke, bibaka. Betul nggak? Ya. Baka. Oke. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun ya, ialah Baitullah yang di mana? Di Baka. Di Baka. Sekarang saya tanya, menurut Al-Quran di Baka atau di Makkah? Di Baka. Di Baka. Kenapa orang Islam merubah Baka jadi Mekah? Kenapa? Kenapa dirubah? Karena buat orang-orang yang biar awam. nguntungin Kalau orang kan itu kan Arab. Enggak. Biar orang Arab makin kaya. Kalau bahasa Baka itu kan bahasa lamanya Mekah, itu bahasa lamanya Mekah kan Baka. Kalau bahasa sekarangnya Mekah, otomatis kan orang-orang yang kelahirannya ke sekarang otomatis gak ngerti Baka, yang ngertinya Mekah. Makanya jadi diperjelas gitu. Yang penting kan tempatnya sama di situ. Baka sama Mekah itu juga. Diperjelas berarti tadinya agama Islam gak jelas terus nih, jadi diperjelas. Semodel Bang Edis. Nih maksudnya gini. Semodel Bang Edis nih, kelahiran tahun sekarang, otomatis kan nggak tahu bahwa nama dulunya Mekah itu Baka. Nah, makanya itu biar ngerti gitu. Dengar. Gitu. Sejak kapan? Maksudnya ke situ. Sebentar, sejak kapan Maka jadi Baka? Ya kalau masalah itu saya kurang tahu. Saya kurang tahu. Sejak kapan ya. Kurang tahu, saudara-saudara. Jadi intinya di dalam Al-Quran sudah diedit, sudah dirubah Bakah jadi Makkah, betul? Yang penting tempatnya sama aja, enggak meleset. Dari mana tempatnya sama? Orang dibilang tempatnya di Bakah kok, jadi di Mekah gimana? Iya. Emang kalau selain Mekah nih, Bakah adanya di daerah mana? Justru itu yang jadi PR bagi kalian. Kenapa Bakah yang tempatnya nggak tahu sebenarnya di mana, kalian berubah jadi Mekah? Yo. Ya justru itu saya kasih tahu, Bakah itu adalah di Mekah, itu juga tempatnya itu juga, cuma ganti nama. Mekah itu ada dalam Quran. Di Mekah itu ada dalam Quran, di dalam surat Al-Fat itu disebutkan Mekah. Mekah di situ disebut.
Bukan baka. Baka ya baka. Coba Baka ya baka. tunjukin. Coba Oke. tunjukin ayatnya mana. Baik, kita tunjukkan ya. Nih, kita bukakan di dalam surat Al-Fat. Bentar. Bentar. Mana? Di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-24. Ya tunjukin dong kamera dong. Kayak tadi. Dan dialah, nah, saya bolak-balikin kamera capek juga muter-muterin ini segala macam. Karena ini lemot ini yang saya pakai HP ini HP lemot ini. Enggak. Tadi bisa, sekarang masa ada alasan? Iya, Ketahuan ngarangnya masalahnya prosesnya harus bertahap ini. Begini, puter begini, ngambil efek begini, ini Ya udah, nggak muter-muter apa-apa. ini HP ini. Daripada Anda nggak bisa dipercaya, mendingan Anda bukti. Kau cek aja di situ surat Al-Fat ayat 24. Sedikit sebentar, tapi kan bisa dipercaya. Cek saja di situ surat Al-Fat nomor 24. Kau kan bisa cek di situ. Yuk. Macet kan? Silakan kau baca surat Al-Fat ayat ke-24. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari dalam kurung kekuasaanmu, dan tangan kamu dari dalam kurung kekuasaan mereka terhadap mereka di Mekah setelah dia mengalahkan kamu, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu macet dia, teman-teman. Itu Makkah, menahanmu di Makkah, nggak ada di situ Bakah dibikin. Itu bukti bahwa Makkah dan Bakah itu nggak sama. Seandainya di situ pasti tulisannya juga Bakah. Ya nggak tahu kalau gitu. Nah, Apa barusan yang kau baca? kalau nggak ya emang ada kata Mekah. Kalau pengen lebih jelas lagi, kamu kalau debat sama Ustadz sama itu tanyain aja. Masalahnya Ustadz kamu sudah pada lari. Yusuf PI lari, Juma Jangan suka bikin lari, pening. Nandar lari. Nih, Bang Edis, kalau pengen tahu, kalau Bang Juma nggak mau debat sama kamu pengennya pakai waktu. Kenapa? Kenapa otak licik kamu pakai waktu? Soalnya kalau pakai waktu, kamu gampang lari dari pertanyaan-pertanyaan orang muslim. Giliran pertanyaan kamu pengen jawab, pertanyaan orang muslim lari. Yang menilai penonton. Kok kita menilai? Setiap saya ngelihat debat kamu sama Bang RK, sama Bang Rashid, pertanyaan Bang Rashid sama Bang RK nggak ada yang jawab, pertanyaan kamu melulu yang jawab gitu, makanya Bang Juma nggak mau pakai waktu. Kembalikan kepada penonton debatnya secara langsung, biarkan penonton yang menjawab, menilai. Kalau Oten kan pada kau yang botol, menilai. kalau Oten kan pada botol, yang mana aja bagus, yang penting Yang nyembah botol Yesus itu, bagus. yang botol itu adalah Nih, yang kalau- berseru-seru kepada mayat. Saya berseru, emang kalau berseru-seru kenapa? Saya kan memuliakan Nabi Muhammad, Ferry. tidak menuhankan. Ferry, saya tanya. Nah, ayo. Menuhankan. Tidak menuhankan. Kalian itu menuhankan Muhammad dan keluarganya yang Muhammad. botol itu Tuhan gak bisa Dengar. apa-apa kok disembah. Hah? Dengar, Ferry. Tidak. Dengarkan. Tidak menuhankan. Memuliakan. Ferry, dengar dulu. Kau lihat Soalnya kemana Tuhan sih? itu Kau gelas. lihat apa? Ini Ferry ini Kalau ngeliatin saya apa sih, menuhankan teman-teman? kepada Allah. Ferry ini ngeliatin apa, Ya. teman-teman? Ngeliatin apa dia ini? Ya, ayo. Ferry,
Ngeliatin Bener nggak cewek lewat tuh. kau berseru-seru kepada Muhammad? Ya, Hmm? benar. Benar. Muhammad sudah meninggal, betul? Ya, Sudah mayat, betul? ya. Tapi kan saya Nah, kenapa ya, kau berseru-seru? Berarti kau berseru-seru saya kepada mayat memuliakan Muhammad? kepada baginda Rasul. Kepada ruhnya, roh. Bukan kepada mayatnya. Berarti kamu penyembah arwahnya Muhammad? Ruh. Saya nggak menyembah, memuliakan. Saya menyembah Iya, kepada kau Allah, berseru-seru pencipta kepada langit dan arwahnya bumi. Muhammad. Iya, itu sama saya memuliakan Yaudah, kau bikin statement baginda dulu. Nabi kita Bikin statement dulu. Coba bikin statement dulu. Iya. Umat Udah, Islam. Terus apa lagi? Ya. Umat Islam. Ya. Iya, ikutin. Islam. Umat Islam Iya, umat Islam adalah umat. memuliakan Muhammad. Adalah Orang umat ditanya. yang Ikutin memuliakan saya. Muhammad. Ikutin saya. Umat Iya, Islam. Ayo. Umat Islam Umat Islam adalah umat. Gua jadi nganggap lu Tuhan dong. Kan gua ikutin lu. Enak aja. Kau kan Gua berseru, disebut kau kan sudah nganggap lu mengakui Tuhan. kau berseru-seru kepada arwahnya Muhammad, betul? Ya, ya. Nah, Enggak, kalau gua umat ikutin lu, Islam kan adalah gua nganggap lu Tuhan. lari lagi. Enggak. Umat Islam adalah Ya, umat Pak, yang Pak. berseru-seru kepada arwahnya Muhammad, betul? Iya. Nah, coba ayo. Umat Islam Umat Islam adalah umat yang berseru-seru kepada arwahnya Muhammad. kepada ruhnya Muhammad. Nah, Terus? itu. gitu. Terus Iya, kau penyembah Kalau Anda arwah nih- Muhammad. Gimana sih penyembah arwah? saya nggak menyembah. Muhammad? Siapa? Emang saya bilang menyembah. Ya, kau berseru-seru meminta kepada arwahnya Muhammad gimana? Rasulullah. Saya nggak meminta, Kau itu berseru-seru kepada arwahnya mendoakan Rasulullah, mendoakan Berseru-seru kepada arwahnya dengan Muhammad kok. bersolawat, bukannya berseru-seru meminta, mendoakan Rasulullah dengan bersolawat itu. Coba. Muhammadku, Mendoakan dengarlah Rasulullah. Kan kalau seruanku. nih, Betul nih, nggak? nih. Nah, itu Berseru-seru. bersolawat, mendoakan itu. Iya, dengarlah. Jadi dengarlah seruanku bahwa kita itu sedang mendoakan dia. Gitu. Kau minta sama siapa supaya Bukan didengar kita seruanmu? meminta kalau kita Gimana sih meminta dengarlah seruanku? meminta. Coba kamu yang nyanyi dulu. Muhammadku, ayo Muhammadku. Nih maksudnya dengarlah. Ya. Jangan maksudnya dulu, Muhammadku, jangan dengarlah maksudnya seruanku dulu. kan. Jangan maksudnya dulu, ayo. Ya. Muhammadku, Ya. Muhammadku, yuk. Yuk. Ya. Muhammadku. Muhammadku. Dengarlah Apa? seruanku. Dengarlah seruanku. Nah, Siapa yang ngomong dengarlah berarti- seruanku? Iya. Ya Muhammad kan jadi kita itu Dengarlah seruanku. kita itu mendoa. Siapa yang ngomong itu? Ya. Saya jadi maksudnya Kau meminta itu, kamu supaya tahu nggak didengarkan, maksudnya? supaya didengar seruanmu sama Muhammad. Kan? Iya, biar dia itu Iya, kau itu mendengar bahwa minta kita sama itu lagi Muhammad. Ya Muhammad, dengarlah Minta. seruan kami Muhammad. kalau Gimana sih kamu kalau tuh, konsepnya kayak gitu, kalau konsepnya kayak gitu berarti Anda waktu zaman Ya sekolah memang kayak menuhankan gitu. guru lo. Gimana sih? Guru lo. Muhammadku, Tahu nggak lo arti dengarlah Tuhan apa? seruanku. Dit, Kau meminta Dit, tahu supaya nggak Muhammad arti Tuhan? mendengar seru-seruanmu. Muhammad yang dalam Berarti- kuburan, dengar, dia kan dalam kuburan, nggak tahu gini atau gini atau begini dia dalam kuburan. Gimana? Muhammad dalam kuburan posisinya gimana? Berarti kalau konsep dengar dulu, kayak gitu, lu menuhankan yang di bawah dong yang komen-komen. Muhammad posisinya dalam kubur Ya. gini atau Ya. begini? Ya, Gimana posisinya dalam kuburan dia? ya. Itu Tuhan lu yang di bawah berarti semua Tuhan lu gimana? yang komen. Hah? Ditanya ini gimana ini? Ya kalau kita ngikutin konsep lu gitu ya. Muhammad dalam kuburannya dia Kan lu meminta-minta apa yang di bawah? Mejem. Sama umat Kristen yang di bawah tuh lu minta-minta kan? Lagian sudah Berarti lu dikapani. menuhankan dia. Gimana kau minta? Ya Muhammad dalam kubur, dengarkanlah permohonan kami Muhammad.
Gimana? Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad mati wajar manusia. Tuhan lu mati, masa Iya, Tuhan mati? Oke, sekarang Muhammad Robmu bukan? Disalib lagi. Muhammad Robmu bukan? Ayo. Muhammad Robmu bukan? Hah? Oh. Nabi kita, Nabi saya Muhammad. Nabi. Kalau ditanya ini pura-pura bengak, dengar. Muhammad Robmu bukan? Nih. Hah? Muhammad Robmu Muhammad bukan? Nabi kami. Rob kamu bukan dia? Nabi kan gelar. Rob kamu bukan dia? Pengen Hah? Rob kamu bukan dia? Nabi kami Muhammad. Bukan Kemarin Rob, sekarang Nabi, bukan. Nabi. Rasulullah. Jadi utusan. Kemarin masih Rob dulu dia, Rasulullah. sekarang udah nggak lagi. Kemarin Nabi dia Robmu saya nggak? Muhammad. Rasulullah. Kemarin dia Robmu nggak? Nabi Rasulullah. Kemarin Enggak, kau Nabi. bilang dia Robmu nggak? Enggak. Nabi. Udah kau tidur. Ayo. Tidur kau di bawah. Ayo. Kemarin kau bilang Robmu, sekarang enggak. Jadi mereka itu seperti itu teman-teman. Robnya aja udah bingung. Ini siapa? Kemarin dia bilang Muhammad itu Robnya, sekarang enggak. Makanya Muhammad itu Rob on off. Kadang-kadang on, kadang-kadang off. Aduh, berat saudara-saudara. Macam saklar. Iya. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang Rob lagi dimatiin, kadang-kadang on. Macam saklar listrik. Ayo. Nasrun. Nah, kita kasih naik dulu Nasrun ini. Si Nasrun. Ya, Nasrun. Selamat malam, Nasrun. Malam, Dis. Ya, silakan nyalakan kamera, Nasrun. Iya, aku mau tanya aja ini sebentar. Ya, silakan nyalakan kameramu, Nasrun. Tanya aja sebentar. Baik, kita kasih Aku mau turun. nih. Kita kasih turun dia. Kalau kau nggak nyalakan kamera, kau di bawah, Nasrun di bawah. Bagus Asyidik. Wah, kita kasih naik nih Bagus Asyidik. Ya. Bagus Asyidik. Selamat malam, Medis. Ya. Selamat malam Bagus Asyidik. Silakan nyalakan kamera Bagus. Itu Nabi Muhammad bukan Rob itu. Ya, silakan Ya, nyalakan ya. kameramu. Kameramu nyalakan dulu. Ya, nggak perlu lah kan. Nggak perlu lah. Udah malu. Udah. Ya sudah, kalau Kamu sudah nanya malu jadi sepuasmu, orang kamu Islam nanya di bawah. sepuasmu. Kalau sudah malu jadi orang Islam, kau di bawah saja. Jangan naik. Saya tahu kamu sudah malu jadi orang Islam. Saya tahu kamu sudah menunjukkan dirimu sebagai orang Islam. Kamu sudah malu. Saya malu dilihat orang nanti saya. Jangan naik kemari. Jangan kau paksakan. Ya. Kita kasih naik ada lengkap fashion. Oke. Halo lengkap fashion. Selamat malam Edis. Selamat malam lengkap fashion Muslim. Satu kata cuma buat kamu ya, kamu itu hama. Okey dah. Cuman gitu doang. Cuman gitu doang. Aduh, lihat ini performanya Muslim. Menjawab mereka tiada saudara, ya. 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 Tak mampu mereka menjawab. Mereka hanya mampu apa? Mereka hanya mampu nangis. Aduh. Kita kasih naik lagi ada Heri Pojor Al-Adra. Oke, kita kasih naik Heri Pojor Al-Adra. Ya, silakan Heri Pojor. Silakan nyalakan kamera, bro.
Bentar. Muslim bro? Nih ya. Jadi tragedi haji ini sudah terjadi tahun ke tahun ya. Terus menerus insiden haji ini memakan korban. Sesungguhnya benar ya kata Al-Quran itu. Ya, Al-Quran mengatakan sesungguhnya di dalam rumah Allah itu sungguh menjadi tempat yang aman. Makanya banyak ritual haji tewas di sana. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Duh iya. Kalian tidak tahu itu. Nih, terdapat sejumlah insiden haji, kegiatan peziarah muslim ke kota Mekah yang menyebabkan kehilangan nyawa. Ya, setiap pengikut Islam diharuskan mengunjungi Mekah saat haji, setidaknya sekali seumur hidup. Nih ya, saya bacakan nih, ritual-ritual yang merenggut nyawa orang ya. Nih. Saya bacakan, 2 Juli tahun 1990, sebuah desak-desakan di dalam terowongan pejalan kaki, terowongan Al-Ma'aisim yang terbentang dari Mekah menuju Mina, dataran Arafat, yang berujung pada kematian 1426 peziarah. Waduh. Ya, kebanyakan diantaranya berasal dari Malaysia, Indonesia, dan Pakistan. Waduh, ya. 23 Mei 1994, sebuah desak-desakan menewaskan 270 peziarah saat ritual lempar jumroh. Lagi-lagi. Nih, 9 April 1998, sekitar 118 peziarah terinjak-injak sampai meninggoy dan 180 orang luka-luka dalam sebuah insiden di jembatan Jamarat. 5 Maret 2021, 35 peziarah terinjak-injak sampai meninggoy dalam sebuah desak-desakan saat ritual jumroh, lempar jumroh. 11 Februari 2023, lempar jumroh diklaim menewaskan 14 peziarah. 1 Februari 2024, 251 peziarah tewas dan 244 luka-luka dalam sebedak desak-desakan dalam sebuah ritual lempar jumroh di Mina. Sampai batuk saya bacanya nih. 22 Januari 2025, sebuah desak-desakan pada ritual lempar jumroh di Mina berujung pada kematian 3 peziarah. 12 Januari 2006, sebuah desak-desakan pada ritual lempar jumroh Terus 24 September 2015, 2.236 peziarah tewas pada sebuah desak-desakan. Pemerintah Arab Saudi kemudian merilis laporan resminya. Beberapa pekan setelah insiden tersebut, Wakil Menteri Kesehatan sudah resmi mengumumkan 4.173 orang tewas dalam insiden ini. Terus, kebakaran sekarang nih. Desember 1975, sebuah ledakan gas silinder menyebabkan kebakaran di sebuah tenda dan mengakibatkan 211 April 1997, 300. Capek saya bacanya saudara-saudara. Ini banyak sekali nih terus menerus nih ya. Terus protes dan kekerasan nih 692 pengepungan Mekah terjadi saat Jenderal Umayyah nih di Ka'bah ini ya tersebut dibombardir memakai kapal tempur dan berlanjut pada masa perayaan haji. Kejadian tersebut mengakibatkan Ka'bah menjadi rusak. Bangunan tersebut kemudian dibangun kembali. 924 karavan haji yang kembali dari Mekah ke Irak diserang dihancurkan oleh Karemantina.
925 terus ini peristiwa bertaburannya nyawa di Ka'bah. Kemarin yang kalau teman-teman masih ingat keren jatuh di Mekah itu, nimpa orang, dan lagi-lagi banyak orang meninggal dunia. Sesuai dengan janji Allah, sesungguhnya rumah Allah itu dijadikan tempat yang maha aman, maha benar firman Allah dengan segala firman-Nya. Iya, pokoknya benar. Seperti itu. Nanti kalau nggak kita bilang maha benar Allah dengan segala firman-Nya, nanti penistaan, saudara-saudara, ya. Bahwasanya Ka'bah itu tempat yang aman. Tempat yang maha aman, sehingga kering tidak jatuh dan menimpa jamaah haji. Bahkan angin tidak akan ada di sana. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini? Oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60 atas nama Generasi Muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih. Biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara